Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Bilal. Happy weekend ya semuanya. Pagi ini kita jumpa lagi nih ya di agenda rutin kita live Instagram. Nah, pagi ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita yang sebelumnya udah pernah juga ya, Happy Lova undang nih, udah pernah ngobrol-ngobrol juga nih bareng kita ya, yaitu Kak Lilia Mirza. Nah, mungkin teman-teman bilang di sini yang sebelumnya ya, yang beberapa bulan lalu pernah ngikutin ya obrolannya Happy Lova dan Kak Lilia. Kak Lilia ini sedikit ya. Kak Lilia ini sebelumnya pernah bekerja di bank ya, cukup lama, beberapa tahun ya, dan kemudian memutuskan untuk resign setelah dengan banyak pertimbangan seperti itu. Terus kemudian mulai konsen dengan ini apa namanya, anak-anak, kemudian membangun beberapa bisnisnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih dengan Kak Lilia ya. Dan yang baru-baru ini lagi Lilia kerjakan itu terkait bisnis crafting, bisnis craftingnya. Kak Lilia ini juga ya, suka ngobrol katanya, terkait keuangan, terkait manajemen keuangan seperti itu, dan memang lagi proses juga katanya itu, lagi proses pembuatan toolsnya seperti itu, karena kan masalah mak-mak banget ya, apa namanya, kalau tidak bisa ngatur-ngatur keuangan tuh bisa-bisa uang berapapun gitu juga bakalan habis gitu ya. Nah, nanti next time ya, kalau apa namanya toolsnya ya, tools tentang manajemen keuangan ini udah jadi, nanti next time kita ngobrol-ngobrol seperti itu juga dengan Kak Lilia. Jadi ini kita akan ngobrolin terkait bisnis craftingnya. Nah, ini mungkin bisa jadi ide bisnis juga nih buat teman-teman, atau kalaupun tidak jadi ide bisnis buat teman-teman, mungkin nanti ada yang mau ikutan join ya, jadi misalnya Kak Lilia juga mungkin bisa. Oke, yuk kita langsung ngobrol ya dengan Kak Lilia ya. Ya. Nah, Kak, gimana? Ini kemarin pas ngehubungin Kak Lia lagi, ini apa namanya, untuk ngobrol-ngobrol bareng Happy Lova, terus juga dikabarin gue lagi buka apa namanya, lagi buka PO. Iya, biasa lah ya, melihat peluang ya. Iya, benar-benar. Nah, itu gimana tuh ceritanya, awal kepikiran bisa kan sebelumnya ini ya, sebelumnya itu saya apa ya, bisnis yang sebelumnya ini kebanyakan bisnis. Nggak sengaja sih Mbak, kan awalnya kan aku dan partner Oriflame ya. Jadi sebenarnya kan waktu di Oriflame itu kan kita tuh suka diajarin bikin konten lah gitu ya untuk promosi. Salah satunya kan ya video, juga belajar Canva gitu kan. Jadi ya suatu hari kan aku tuh ngerasa kayak, aduh aku pengen belajar lebih gitu kan. Jadi aku tuh ikutlah kelas berbayar Canva ceritanya. Ya udah deh, mengalir dari situ ternyata. Setelah bisa Canva, banyak yang bisa dilakuin gitu. Ya udah deh dari situ. Iya. Kapan-kapan kalau mau apa namanya buka kelas gratis juga boleh nih, nanti apa namanya. maksudnya Kak, mau yang mungkin ini mau berbagi sama teman-teman juga nih terkait apa kayaknya bagus juga. Iya, benar-benar. Iya, makanya gitu sih. Nanti kita jadikan project. Saya suka juga berbagi gitu sama teman-teman. Iya. Lanjut ya. Jadi iya ya. Jadi berawal dari Canva, terus kemudian kepikiran untuk ini ya, apa namanya, coba-coba bisnis plastik. Nah, mungkin ini sih Kak, bisnis plastik itu bisnis apa gitu? Atau mungkin ada contohnya enggak Kak? Jadi teman-teman mungkin ini apa namanya, biar lihat. Craftingnya kan sebenarnya kan sebenarnya bukan aku yang kepikiran sih Mbak, katanya aku tuh balik lagi ngeliat nemu konten orang gitu kan, yang ternyata oh bisa ya dari Canva tuh bikin contohnya ya, ini yang lagi udah jadi kayak penunjuk ngaji kayak gini. Nah ya itu apa?
Iya, produksi dari sana itu. Iya, ini produksi aku nih. Kebetulan ada pesanan baru jadi yang belum dikirim. Jadi dia bisa bikin, ini kan desainnya itu pakai Canva kan, Mbak. Terus dicetak di akrilik, jadilah penunjuk ngaji. Ini kan lucu-lucu kan, jadi orang customer tuh bisa request nama gitu. Ini salah satunya. Terus ini ada lagi nih aku, kalau sekarang kan lagi back to school tuh aku stiker-stiker kayak gini. Ini bisa untuk kayak wadah makan gitu kan, tempelin botol, di pena gitu kayak gitu. Sama ada apa mata pelajaran tempelin di buku gitu. Terus aku juga ada ini, contohnya nih ya, sampul buku kayak gini Mbak. Nah, produknya crafting DIY ya istilahnya tuh, do it yourself gitu ya. Jadi kita tuh dari desain Canva, aku juga nggak nyangka gitu ternyata dari desain Canva bisa bikin produk-produk lucu kayak gini. Jadi udah setahun lah ya aku. Setahun itu pertama kalinya itu bikin amplop lebaran di lebaran tahun kemarin. Itu, nah ternyata kok lumayan kan, aku kira biasa-biasa aja gitu kan, nggak nyangka gitu ya bakal ada pembelinya lah istilahnya gitu, karena aku nggak pernah tahu, iya marketnya juga nggak pernah tahu gitu ada yang kayak gini, bahwa ternyata bisa bikin amplop lebaran, bisa bikin sampul buku, bisa bikin stiker gitu. Akhirnya ya udah, pertama kali open PO amplop lebaran tuh sampai 500 isi lah Mbak. Ya Allah, nggak nyangka kan. Iya. Itu berarti lebih ya, 500 isi ya. Itu masih manual, yang gunting sendiri, ngelem sendiri, ngelipat-lipat sendiri. Ya sampai sekarang pun masih manual sih, dengan barang perabot yang seadanya gitu. Ternyata ya cukup menghasilkan uang gitu loh. Makanya akhirnya ya udah lanjut gitu. Sekarang udah makin banyak produknya. Wah iya kan, Kak ada ininya khusus enggak Kak? Apa namanya IG khusus ini enggak? Crafting nih, udah ada IG? Ada. Udah ya? Udah ada, aku di @adlia.craft. Mungkin kalau ada di bio udah aku cantumin di situ linknya. Crafting. Oh iya. Nanti kan teman-teman di Instagram sana ya. Apa Kak Instagramnya Kak? Kenapa? Apa nama Instagramnya? Adlia Alpha Dodi 5 Yankee Alpha craft pakai S. Iya. Ya ini nanti juga kan di YouTube ya, biar teman-teman nanti share juga. Nanti di deskripsi YouTube ini kayak ini deh yang saya tulis deh ininya. Iya, itu ya, memang sengaja sih itu, tapi itu IG-nya baru bikin tahun ini, awal tahun kemarin. Karena aku pikir lumayan kan buat jejak gitulah ya, cerita, mengabadikan cerita dari awal gitu. Jadi sekarang udah sering konten di situ untuk ngenalin produk-produk. Iya. Kak ini nih apa namanya ininya sendiri gimana ya? Apa cara marketing yang dipakai itu offline, online atau gimana tuh? Maksudnya kan ini bisnis baru ya. Misalnya kan dari Oriflame ke ke bisnis crafting ini. Atau apakah karena crafting ini memang marketnya cukup umum kayak gitu, makanya lebih mudah gitu sebenarnya itu. Maksudnya untuk awal ukuran buka bisnis baru 500 bisnis itu sangat bagus kayak gitu tuh. Gimana tuh? Kalau aku sih online semua ya Mbak. Kebetulan waktu aku itu kan mulai bisnis ini tuh tadi itu nggak sengaja ya, karena kan tahun lalu itu aku hamil, dan hamilnya tuh kan aku tipe yang yang lemes, mau mager gitulah ya, tipe kehamilan aku yang kemarin itu. Jadi banyak duduk, nggak bisa banyak beraktivitas gitu. Akhirnya kok bosen ya duduk aja gitu. Akhirnya aku carilah, ini ternyata bisa dikerjain sambil duduk gitu kan. Gunting-gunting itu kan sambil duduk gitu. Jadi aku bener-bener online, karena kan nggak memungkinkan keluar. Kalau di awalnya aku cuma post di grup teman-teman yang ada gitu.
Jadi di situ ya awalnya kan cuman dua pack gitu. Satu kan aku jual amplop lebaran tuh satu pack 10 pieces Mbak ya. Nah itu jadi pas awal-awal sih ya satu pack, dua pack itu doang, memang sedikit gitu kan. Nah setelah aku kan udah dapat orderan pertama nih, aku posting kan orderan pertama itu. Nah dari situ mulai tuh orang-orang ada yang beli lagi, yang lain ngeliat udah ada contohnya gitu kan. Dari situ sih Mbak, aku lebih banyak online, sampai sekarang pun lebih banyak online. Aku belum pernah offline sih. Kebanyakan customer tuh lihat dari story-story aku, dari konten, misalnya bikin konten di Adlia Craft gitu kan, aku share di IG ku yang pribadi gitu kan, karena masih lebih banyak followernya ya, dan itu teman-teman aku dari sekolah gitu kan yang kenal. Jadi ya lebih banyak emang dari online. Iya. Berarti memang dari relasi-relasi lama ya Kak ya? Awalnya gitu. Iya. Jadi sekarang produknya yang udah jalan ya Kak ya? Apa aja tuh Kak? Amplop, terus begitu apa namanya tadi buat ngaji tuh? Di ngaji. Terus itu lagi jadi kalau yang studi ngaji kan yang setiap bulan insya Allah selalu ada yang pesen Mbak. Nah selebihnya aku tuh musiman, kayak misalnya amplop lebaran kan pas momen Idul Fitri gitu. Nah sekarang nih momen tahun ajaran baru, aku produksi sampul buku, stiker mata pelajaran, stiker gitu kan. Paling itu sih Mbak yang momen-momen gitu. Kalau yang lainnya pernah ini juga buku mewarnai waktu anakku ada market day, aku bikin buku mewarnai gitu. Paling baru itu sih, produknya sedikit sebenarnya, cuman dari yang sedikit ini karena rutin gitu kan, tahun kemarin, tahun ini bikin lagi, jadi beberapa temen tuh udah tahu gitu, oh mau mesen lagi di Lili gitu. Oh iya. Itu tadi sampai dimention rutin ya Kak ya, konsisten itu mungkin Kak ya. Jadi berarti teman-teman sudah banyak yang berarti pada beberapa customer juga pada repeat order udah Kak ya. Terkait kayak dari kemarin tuh yang amplop lebaran itu beberapa repeat order dari yang tahun sebelumnya. Bahkan mereka tuh ada yang ngajakin istilahnya tuh, oh adeknya mau mesen juga, oh si siapanya mau mesen juga gitu. Dan tahun ini tuh lebih banyak, bakal tahun lalu kan aku cuman keluarin 4 desain gitu ya. Tahun ini aku buka request bisa custom desain apapun. Jadi lumayan ada 20-an desain akhirnya, custom masing-masing mereka beda sendiri gitu. Mungkin nilai tambahnya di situ kalau mesen sama aku. Bisa custom desain. Keren sih. Berarti ini memang modal Canva ya Kak ya. Berarti memang kuncinya memang perlu bisa Canva agar bisa buat bisnis ini Kak ya. Dan ini peluang banget ya Kak ya untuk ini ya, untuk emak-emak ya, untuk ibu rumah tangga Kak ya. Dan tahu nggak, ini bisa jadi 3 sumber income loh Mbak dari crafting. Jadi setelah mencoba gitu ya, jadi kan aku dapat income dari pemesanan yang produk cetak kayak gini nih. Nah ternyata seiring berjalannya waktu gitu, aku kan ada grup tempat aku belajar gitu, aku kan ada ikutan kelas juga tuh Pak untuk belajar ini gitu. Jadi beberapa temen tuh kadang aku mau dong template-nya gitu kan, atau ada orang-orang yang ternyata dari hasil konten aku itu mereka ternyata butuh template-nya. Nah itu jadi aku jual produk digital juga Mbak berupa template. Jadi produk digitalnya Adlia Craft itu khusus template semua. Itu tinggal ganti desain, tinggal ganti nama gitu ya. Nah jadi income kedua tuh produk digital dari jualan template. Terus yang ketiganya Shopee affiliate Mbak kan. Karena gini, Kak spill dong guntingnya, Kak spill dong itu plastiknya beli di mana untuk packaging gitu kan. Kak itu packaging kartusnya beli di mana. Kadang kan kita ya udah share aja tuh linknya dari Shopee gitu. Nah itu dapat juga tuh kalau mereka belanja, aku dapat juga income Shopee affiliate dari situ. Jadi benar-benar nggak nyangka dari satu crafting itu bisa jadi 3 sumber income buat IRT, kerjanya di rumah aja. Iya Mbak.
Keren banget. Iya. Iya, iya, keren. Keren banget. Iya, jadi kayak membuka apa ya? Membuka pengetahuan baru juga buat aku yang menjalani sama juga teman-teman yang ngeliat gitu kan. Ternyata bisa banyak banget terbuka kerannya gitu. Iya. Dan Kak Lili ini ya, apa namanya? Kita sebenarnya belum terlalu lama kenal ya, tapi saya merasa dari pertama kali kenalan itu ini apa namanya ngerasa sangat-sangat produktif sih kayak gitu. Dan belajar juga kayak gitu tuh. Jadi apa ya? Maksudnya kan biasanya ya teman-teman yang terbiasa kayak kerja kantoran gitu, apalagi ukuran bank ya, kan itu pekerjaan yang cukup ini ya di bank itu. Untuk masuk ke dunia bisnis dan memulai dari awal loh kayak gitu, itu tuh biasanya gengsi gitu ya, tapi kali ini benar-benar memulai seperti itu, mulai dari awal meskipun mungkin penghasilannya itu sebanding dengan ketika penghasilan waktu di bank gitu ya, dan di bank itu fasilitasnya saya rasa mungkin karena itu ya, jadi memang karena Lili itu pembelajar seperti itu, terus selalu cari peluang, akhirnya peluangnya juga datang kayak gitu. Iya benar. Saya merasa kayak gitu sih. Jadi nggak nyangka sih, jadi sebenarnya mungkin kalau dibahas asal muasal itu dari bisnis aku yang sebelumnya ya, dari Oriflame itu, karena dari Oriflame aku belajar Canva, dari Canva kemudian dapat lagi nih ide yang sekarang gitu. Jadi kayak ya udah apa namanya, ternyata niat resign aku kemarin diganti Allah dengan keran-keran penghasilan yang sekarang gitu. Jadi aku tetap punya income di rumah gitu kan. Ternyata banyak banget, luas banget gitu loh. Income dari rumah asal kita mau ngerjain ya. Iya, jadi emang keterkaitan ya, itu tadi ya, karena memang belajar, jadi akhirnya memang seringkali kita emang nggak nyangka ya, ketika kita belajar A, nanti bisa jadi nanti peluangnya memang ada di langkah keberapa, ada di langkah C, D, seperti itu. Nggak mesti ada di langkah A, seperti itu. Iya, benar-benar. Saya ngerasa ini sih, ngerasa, wah, kayak gitu. Nah, Kak, terus ini mungkin sih, Kak, apa namanya, saya penasaran sih ya. Ini kan rasanya ya di saya itu kayaknya Kak Lili itu sangat-sangat menikmati proses ya, sangat apa namanya, dan saya juga termasuk orang yang sangat menghargai proses sih seperti itu. Gimana ya Kak ya, Kak Lili itu kayak apa nge-switch gitu ya, mental yang terbiasa dengan yang uang banyak gitu ya, dari apa namanya gaji di bank gitu, terus kemudian memulai bisnisnya termasuk bisnis ini seperti itu kan, karena tidak semua orang ya Kak, mungkin ya saya tidak tahu ya, tapi sepertinya salah satu kendalanya orang memulai bisnis adalah ketika mereka menjalankan bisnis kok tabanya cuma segini, akhirnya dan konsisten tuh, tadi konsisten ya yang seperti mention ya sama Kak Lili ya, rutin kayak gitu. Nah sepertinya kebanyakan teman-teman itu kenapa akhirnya jalan gitu bisnis itu, memang yang dilihat pertama itu memang kayaknya labanya cuma segini, jadi nggak dijalankan seperti itu. Padahal mungkin kalau dijalankan, ditekuni, seperti itu, ya bisa menghasilkan seperti itu. Dari kali ini sendiri gimana switch mental yang apa namanya tentang uang tuh Kak, yang terbiasa dengan mungkin uang banyak kemudian di bisnis dengan uang yang mungkin karena baru mulai dan sebanyak gaji dengan uang yang pasti uang yang tidak pasti ya, dan seperti ketika kita kerja ya. Iya sih, terasa banget sih, bahkan kalau kita jualan tuh kan kadang laris banget, kadang nggak ada penjualan sama sekali gitu kan. Saya pengen mental yang dibangun tuh kok bisa gitu, karena itu hal yang penting sih menurut saya, mental itu di ini ketika membangun bisnis. Kalau aku sih ngerasa mungkin karena sebelumnya aku udah ada bisnis yang sebelumnya ya Mbak, waktu sebelum desain kan di Oriflame ya. Ya di Oriflame itu mungkin aku belajar mentalnya di situ sih Mbak, karena awal join Oriflame itu kan ya aku jualan juga malu gitu kan, mau ngasih katalog aja tuh sampai seminggu nggak dikasih-kasihin ke orang gitu kan. Nah itu kan sekitar, kan aku join 2019 ke 2023, itu berapa tahun ya, 19, 20, sekitar 3 tahunan lah ya kurang lebih. Itu kayak di situ aku belajar mentalitinya Mbak, aku ngerasanya gitu.
karena setelah mulai yang sekarang ya udah kayak slow aja gitu. Kalau misalnya aku promosi pun ada yang beli, hayu. Kalau nggak ada ya sudah, biarin aja gitu. Yang penting udah posting. Jadi kayak aku tuh belajar mental yang untuk mendukung bisnisnya tuh dari yang sebelumnya sih Mbak. Karena ya tahan 3 tahun lebih sampai sekarang itu kan ya udah menandakan bahwa aku sudah melalui hal-hal yang penolakan lah, yang nggak laku lah, yang cuman dapat margin sedikit lah gitu kan. Jadi kayak ya udah kayak slow aja gitu loh. Ya udah lanjutin aja. Gitu. Ya Kak, sepertinya ini hubungannya sama support system ya Kak ya. Jadi sepertinya karena Kak Lili itu di bisnis Oriflame itu, di bisnis sebelumnya itu memang ada cukup support system dari tim kayak gitu ya. Mungkin kayak mereka sering berbagi gitu ya, berbagi pengalamannya, berbagi ketika mereka ditolak, berbagi ketika lagi sedikit, seperti itu. Jadi akhirnya ngebuat Kak Lili tersupport dan terlatih akhirnya mentalnya gitu Kak ya. Sepertinya sih gitu, kurang lebihnya begitu Mbak. Karena kan memang kalau di situ kan kita didampingin banget sama mentor gitu kan. Nah, ketika aku memutuskan terjun ke bisnis sendiri, itu aku kayak kemarin kayak gini, kemarin kayak gini gitu. Jadi kayak udah ngikutin yang kemarin dilakukan. Itu. Iya, iya. Anakku ikutan ngomong. Iya Bu. Apa saya? Pinjam pena. Saya ambil. Di mana? Bapak aman. Kan biasa. Ini bentuknya ya itu kan mental terkait keberanian menawarkan, keberanian ditolak, tapi juga terkait mental uang sendiri gitu kan. Karena kan sepertinya saya juga tahu ini, nanti boleh diklarifikasi. Saya kan Kak Lili juga dari keluarga yang cukup ada gitu ya untuk ukuran uang, pasangan juga gitu. Terus kemudian dari pekerjaan sebelumnya di bank juga uangnya juga ya sangat-sangat ada lah ya seperti itu. Terus kemudian kan untuk memulai bisnis itu kan benar-benar memulai dari awal uang berapa dan dengan uang yang tidak pasti kayak gitu. Ya Kak ya, apa ya Kak yang membuat Kak Lili itu maksudnya oke, ini tidak apa-apa sih dengan uang segini Kak. Itu kan bukan hal yang mudah menurut saya. Terbiasa dapat 100 terus kemudian kita dapatnya 5 kayak gitu misalnya. Itu kan bukan hal yang mudah. Gimana ya nge-switch mental itunya ya Kak? Saya pengen tahu prosesnya sih. Justru Mbak, aku tuh ngelihatnya gini. Ketika aku mencoba sesuatu, terus aku dapat uang, ya aku tuh mikirnya berarti aku bisa nih dapat uang dari sini gitu. Karena kita nggak mau dapat uang besar gitu kan. Jadi aku kalau nyoba sesuatu, ya udah misalnya aku pecah telur aja nih satu, itu uang bisa nggak aku ambil gitu kan? Bisa nggak aku pakai uangnya gitu kan? Ya udah, jadi kalau aku sih mikirnya gitu Mbak. Kenapa aku bisa nerima uang-uang kecil ini ketika aku sebelumnya sering menerima uang yang pasti gitu kan, setiap bulan ya 2 digit lah gitu kan. Sekarang belum nyampe, cuman ya dengan dengan ada uang pertama itu ya istilahnya yang mungkin 5.000, 10.000 gitu kan. Ya itu aku ngerasa ya udah itu bukti aku bisa dapat uang dari sini gitu loh. Ya udah, nanti kan udah terbukti juga nih seiring kita mengerjakannya nambah gitu kan, yang kita dapat paling nggak ya 10.000 jadi 100.000 gitu kan. Juga customer nambah pun kita juga jadi penjualannya nambah. Nah jadi kan prosesnya juga kelihatan di situ kayak gitu sih. Aku ngeliatnya sih dari segi itu untuk yang soal uang itu ya. Dan juga dengan proses, aku tuh kayak udah melihat abis ini kayak apa ya istilahnya tuh mungkin planning ya. Aku tuh udah punya planning gitu Mbak ke depannya, supaya aku bisa 10 juta itu aku kan harus jual ini. Nah terus kayak gimana aku harus ke situ, apa yang harus aku bikin, apa yang harus aku promosi seperti apa gitu kan. Nah itu juga udah kebayang gitu Mbak. Jadi ya udah aku jadi kayak jalan aja karena udah tahu. Kayak misalnya aku dari rumah mau ke pasar gitu kan, pasarnya pasar yang di kota, yang di Jalan Jeruk misalnya gitu kan udah tahu tuh jalannya dari rumah ke Jalan Jeruk tuh kayak gimana. Jadi ya udah aku jalan aja, mau
mau pelan, mau ngegas itu kan. Tapi aku udah tahu tuh mau ke sana tuh kayak gimana. Paling gitu sih Mbak. Jadi kayak ya udah semangat aja. Walaupun dapatnya sekarang kecil, tapi nanti aku bisa loh dapet gede gitu. Bagus banget ini tentang ya. Udah rancangannya gitu kan. Iya, bagus banget mindsetnya ini apa namanya, karena ada semua orang tuh punya mindset yang kayak gitu. Kak, mindset kayak gini juga memang terbangun dari bisnis yang lama ya Kak ya, atau dari ini Kak, memang pengalaman dari keluarga kayak gitu. Bagus banget sih mindset kayak gitu, memang bener-bener mindset proses tuh. Jadi kalau aku bisa dapat di step pertama, berarti nanti ini tinggal menduplikasi aja, diperbanyak aja kayak gitu. Dan kan kebanyakan kita tuh pengen banyak di awal tuh kan, pengen banyak dan bersedia untuk konsisten kayak gitu tuh Kak. Bener Mbak. Jadi kan selama ini mungkin orang kan beranggapan kalau bisnisku yang satunya itu kan kayak menjual impian gitulah istilahnya gitu ya. Langsung kaya gitu kan. Ternyata di komunitasku tuh nggak kayak gitu Mbak. Jadi kita tuh bener-bener diajak gandengan tangan, kita bekerja dari bawah gitu. Kamu baru dapat saya ini Mbak di RT gitu ya, dapat penjualan pertama aja tuh di rekognisi loh Mbak. Selamat ya udah dapat penjualan pertama, padahal cuma jual produk yang harganya 30.000 di RT yang di rumah nggak pernah dianggap gitu ya istilahnya tuh ya. Dia udah gedabak gedubuk, ternyata di komunitas itu dia cuma jualan produk 30.000 aja tuh di rekognisinya yang nggak selamat ya gitu, segrup-grup itu masih selamat gitu. Jadi dari situ nanti oh dapat lagi nih apa gitu kan, direkognisi lagi. Jadi kayak per tingkat per step itu tentu menikmati banget gitu. Nah ya aku nggak mau mungkiri ya, dari situ juga apa sih pemikiran-pemikiran tuh tentang bisnis yang oh ya udah kita tuh nggak apa-apa loh kecil dulu, sekarang masih kecil nggak apa-apa, kita abadikan aja, kita rayakan aja, karena ini kan proses kita juga, pencapaian kita juga walaupun masih kecil gitu. Iya. Jadi emang gitu Mbak. Jadi kayak aku tuh sebagai circle yang orang-orangnya punya mindsetnya kayak gitu selama bertahun-tahun gitu. Iya, saya juga senang banget ngobrol sama Kak Lili. Kayak ini juga obrolan yang saya cukup sukses nih pagi ini. Maksudnya saya juga udah nyangka kalau akan ngerasa tuh seneng ini nih. Ya ampun. Kayak gitu. Bener-bener. Maksudnya saya meskipun hal-hal yang Kak Lili itu saya udah paham, udah tahu gitu. Saya ngerasa kayak diingatkan lagi kayak gitu, dan saya ngerasa semua yang Kak Lili sampaikan tuh pasti bakal manfaat nih buat teman-teman seperti itu, bahwa bisnis itu memang sebuah perjalanan proses kayak gitu, bukan yang instan seperti itu. Dan kalau kita sudah pernah melakukan penjualan pertama, kita tinggal ikutin alurnya aja kok seperti itu. Asalkan kita stay aja nih di prosesnya, stay untuk konsisten seperti itu, nanti juga akan nyampe juga gitu, akan dapat juga kayak gitu ya Kak ya. Iya benar Mbak. Makanya nih kadang orang-orang tuh nggak kuatnya di sini kan, kecil banget gitu, karena dia nggak punya dari beberapa orang yang aku kenal yang kemudian mereka berhenti gitu, mereka tuh nggak punya kedepannya nih mau kayak gimana ini gitu loh. Mereka cuma ya udah aku jualan, ya udah jualan gitu, tapi aku tuh mau apa di sini, aku tuh pengen apa. Nah itu tuh mereka tuh nggak punya, istilahnya tuh mereka nggak punya strong why kenapa mereka mau melakukan ini. Jadi kebanyakan orang tuh dari teman-teman aku nih dan juga tim-tim aku yang di Oriflame gitu, itu kayak gitu Mbak. Mereka tuh ya udah aku mulai aja dulu gitu, tapi nggak punya tujuan mau kemana. Akhirnya ya udah mentah gitu kan, nggak semangat karena nggak dikejar. Gitu. Iya tadi benar, saya sepakat dengan strong why ya Kak. Strong why berarti alasan dari dalam gitu ya, alasan kenapa saya ngelakuin ini gitu, alasan kenapa saya mulai bisnis ini gitu. Dan alasan strong why-nya itu adalah strong why yang memang personal ya, maksudnya yang datang dari dalam. Memang alasannya saya itu bukan alasan dari luar. Saya kan tentu kemudian alasan berbisnisnya saya itu akan berbeda dengan alasan berbisnisnya ini ya. Dan mungkin seringkali orang itu mungkin di awal tidak menemukan itu Kak ya, maksudnya seringkali mungkin hanya ikut-ikutan aja gitu kali ya Kak. Gimana menurut Kak Lili?
Iya benar Mbak. Kayak karena orang bilang FOMO gitu kan. Orang lagi bisnis ini dia pengen lagi. Ya sebenarnya sih kalau FOMO-nya untuk hal yang baik sih nggak apa-apa ya. Nggak perlu kita julitin gitu kan. Cuman ya kadang itu orang FOMO karena nggak tahu arahnya kemana, jadi berhenti tengah jalan gitu. Kayak contohnya nih aku yang crafting ini Mbak. Kan sebenarnya kalau dibilang FOMO, malah orang tuh banyak nggak tahu kan ada bisnis ini gitu. Walaupun secara komunitas aku itu banyak banget ternyata ibu rumah tangga yang udah mulai bisnis ini gitu loh. Kitanya aja yang nggak tahu gitu. Nah sampai aku tuh pernah ditanya sama adekku Mbak, yuk katakan kalau di Palembang kakak perempuan Ayu ya dipanggilnya ya. Dia kata, yuk Ayu nih jualan apa katanya. Saking ini tuh sangat tidak familiar banget lah crafting di lingkunganku gitu. Sampai aku tuh ditanya gitu Kak, jualan apa gitu kan. Ya ini mungkin tadi kayak Mbak Rasna bilang di awal kan, produknya apa sih gitu kan. Ya ini akhirnya ya udah aku jelasin aku tuh bikin ini loh. Nah baru paham gitu kan, oh ternyata produknya ini, oh ternyata bikinnya ini. Dan sebenarnya tuh semua stationery yang ada di toko ATK itu kita bisa bikin semua loh Mbak dari crafting ini gitu. Kayak kalender gitu kan, notebook, kayak yang memo itu, memo apa, tempelan kulkas pun bisa gitu. Banyak banget ternyata produknya yang ternyata itu tuh produk DIY crafting gitu kan. Cuman ya itu belum banyak orang yang tahu. Iya Kak. Nah Kak, oke. Berarti gimana nih Kak? Apa namanya, kan memang bisnis ini memang sangat berpotensi sekali ya Kak ya. Nah terus pengalaman Kak Lili ngatur waktu, nah ini dia manajemen waktu dengan anak yang berapa, 3 ya kayaknya ya di sana ya, 1 bayi. Ya, benar. Nah benar, 3 dan yang 1 bayi ya masih ya. Nah Kak, itu juga ini Kak, banyak jadi kendala teman-teman tuh Kak. Gimana tuh Kak? Apa namanya, Kak Lili nge-manajemen itu terkait waktu, terus terkait apa anak-anak seperti itu, terus itu tidak sampai ngebuat mood down kayak gitu ya, ngebuat jadi tidak mood seperti itu. Gimana ya Kak ya? Maksudnya ini mungkin akan sangat-sangat dibutuhkan tuh sama teman-teman sharing-sharing kayak gini, karena maksudnya praktisi banget praktisi banget dengan anak yang banyak kemudian menjalankan banyak hal di bisnis kayak gitu Kak. Gimana tuh manajemen waktunya? Kalau mood up and down itu udah pasti, apalagi kan kita perempuan ya, moody gitu kan. Cuman itu tadi Mbak, aku sebenarnya produk yang mau dibikin tuh kan banyak banget gitu ya. Yang pun menjadi rencana aku istilahnya, oh nanti Adria Craft bakal punya produk ini tuh udah aku list gitu kan istilahnya, yang kira-kira aku bisa bikinnya. Nah jadi kan karena sekarang kondisi aku tidak memungkinkan untuk membuat semuanya gitu, karena kan untuk bikin satu produk kan harus trial dan error dulu Mbak ya. Kita harus coba dulu, bikin dulu lah minimal 1 untuk contoh ini apa plus minusnya gimana, bikinnya gimana gitu kan. Nah itu butuh waktu banget. Jadi kalau aku nih sekarang makanya produk aku tuh masih dikit Mbak. Dan aku memilih untuk jualan yang musiman. Jadi aku tuh nggak setiap hari melakukan produksi gitu. Dan juga aku tuh belum punya printer ya Mbak. Jadi kalau misalnya kayak nyetak aku tuh kirim ke percetakan gitu loh. Jadi kayak ya udah satu kerjaan aku nyetak itu udah aku delegasiin ke percetakan, ya kebetulan juga aku belum punya printer gitu kan. Jadi kemarin tuh kan sempet mau nggak beli printer gitu kan, biar lebih gampang. Dulu deh kata aku, karena dengan kondisi sekarang aku mau ngeprint sendiri nanti terlalu banyak waktu gitu. Dan juga kebetulan ada percetakan yang cukup murah dan masuk budget lah gitu ya. Jadi ya udah aku sementara ini mensiasati waktu pencetakan, yaitu dengan ke percetakan, itu salah satunya. Nah terus yang kedua kan tadi ini ya dengan apa, bikin produk yang musiman aja dulu gitu. Jadi aku tuh kayak mau lebaran baru panen gitu kan istilahnya tuh. Ini mau tahun ajaran baru panen di momen-momen tertentu. Nah kalau yang kayak studi ngaji ini kan aku cetaknya di percetakan akrilik ya Mbak.
Jadi nggak terlalu banyak aku kerja ini, karena aku tinggal desainnya aku udah punya, terus aku tinggal ganti nama kalau ada yang mesen. Udah aku kirim ke percetakan akrilik, nanti begitu nyampe aku tinggal masukin aja ke packing. Nah ini cuma berapa menit kan masukin packing. Yang kayak gini kan udah ya gitu. Jadi aku sih mensiasatinya gitu, jangan terlalu emosional produksi yang banyak macem, tapi nggak keburu. Ya udah aku produksinya kira-kira aku bisa kerjain di sela-sela bayiku anteng gitu. Jadi kayak misalnya dia aku taruh di box dulu sementara gitu, aku bisa kerja gitu. Jadi paling ngatur waktunya ya mau nggak mau harus membatasi dulu produksinya gitu. Maksudnya jenisnya ya, membatasi jenis produksinya gitu. Nah kalau ngerjainnya kapan ya itu kadang malam, kadang pokoknya pas bayi tidur gitu kan, mau nggak mau ya waktu istirahat kita pada saat lagi project itu ya berkurang tuh. Bagus Kak, apa namanya tadi ya, saya apa namanya nge-notice ini apa namanya tidak emosional gitu ya. Jadi memang ini kayak mungkin nggak tahu, tapi saya merasa ini karena kayak Lili itu memang bagus banget ya, memang ya kayak manajemen emosinya kayak gitu. Jadi memang apa ya, semuanya itu tidak terburu-buru gitu, makanya semuanya akhirnya tertata dan rapih gitu. Karena gini, kebanyakan orang akhirnya merasa capek duluan karena dia udah lari dari awal gitu. Tapi saya lebih kayak gitu. Tapi kalau orang itu dia jalan dengan kecepatannya sendiri gitu, bukan dengan kecepatannya orang lain, dia akan lebih gampang untuk konsisten dan terus jalan sampai finish kayak gitu. Dibanding dia dari dia udah seksi banget kayak gitu, itu udah kecapean tuh di jalan. Nah, saya ngerasanya yang Kak Lili lakuin itu benar-benar ini tidak menyamakan langsung dengan yang lain, benar-benar selalu mengukur langkahnya kayak itu. Saya sampai mana ya bisa ngelakuin ini? Ada sih keinginan sampai 2 digit, ada sih goal-goal banyak, ada selalu udah terkonsep gitu, tapi selalu ngecek dan menyesuaikan dengan kapasitas gitu. Ini segimana ya langkah ini akan dikerjakan gitu, tidak buru-buru cepet gitu. Gitu kayaknya Kak Lili ya. Iya benar, aku juga Mbak misalnya kayak lagi project gitu ya, lagi kayak sekarang kan project back to school ini, aku tuh buka PO tuh kayak cuman 3 hari gitu loh, 3 hari buka PO, itu juga termasuk sama reseller ya, karena untuk antisipasi dalam suatu PO, kalau misalnya kayak aku buka 5 hari aja, itu tuh udah banyak Mbak, jadi aku tuh kayak, sedangkan kita kan ada estimasi timeline ya, supaya nggak lama kerja gitu. Jadi kayak produk ini 7 hari sejak close PO, atau misalnya 10 hari sejak close PO gitu kan. Nah itu makanya aku tuh membatasi kalau open PO tuh aku cuma 3 hari. Jadi misalnya PO batch 1 3 hari, nanti aku kerja, udah mau selesai baru PO lagi batch 2 3 hari lagi gitu. Supaya nggak numpuk kerjaan aku. Karena kan kalau misalnya terlalu banyak numpuk, ya udah ya aku sendiri yang bingung gitu kan. Nah cuman memang kadang-kadang pada saat aku posting gitu, adalah nih yang belum open PO tapi Li bisa nggak mesen, nah kayak satu orang, 1 2 orang itu masih aku ladenin gitu kan. Yang penting aku juga ngelihat apa sih namanya, yang PO sebelumnya nih udah sampai mana gitu kan prosesnya. Misalnya oh udah mungkin nih ada yang masuk 1, ya udah aku terima, tapi kalau misalnya enggak aku bilang nanti ikut PO selanjutnya ya, sekarang gituin. Jadi intinya ngelihat lotnya lah Mbak, lot kerjanya itu segimana. Kalau misalnya terlalu banyak aku masih belum sanggup, apalagi kan kerja sendiri dan punya bayi, itu sih yang paling ini ya, kerasa banget. Bagus, keren sih Kak. Iya Kak, baik lagi Kak. Jadi berarti ada tips enggak Kak? Agar kita bisa ini apa namanya beneran bisa konsisten tadi itu Kak. Karena kan Kak Lili ini sangat konsisten ya, saya ngelihatnya. Bahkan sebelum riset udah memulai dan sampai sekarang loh, momennya tidak berhenti itu. Kak Lili tidak berhenti gitu, terus jalan aja gitu. Meskipun pelan kayak gitu, sampai akhirnya pulang-pulangnya datang gitu. Nah, itu tips-tips konsistennya gimana sih Kak? Yang ngebuat Kak Lili akhirnya gitu ya Kak gitu. Apa memang hanya strong why tadi Kak? Iya sih, aku sih ngerasa strong why itu sih Mbak. Kayak misalnya ya,
waktu aku bisnis sebelumnya tuh kan strong why aku adalah resign gitu. Aku pengen cepet resign, aku pengen ngelunasin angsuran rumah gitu kan. Itu yang akhirnya bikin aku semangat gitu. Nah terus kayak yang sekarang crafting gitu. Ada istilahnya gini, oh penghasilan crafting ini mau aku pakai untuk apa? Itu udah ada kayak apa ya? Udah ada tujuannya gitu. Oh nanti hasil dari crafting aku mau pakai untuk ini. Jadi aku kan harus mengisi, istilahnya itu harus mengisi dompetnya yang ini gitu. Kalau aku nggak crafting, gimana gitu kan. Terus juga crafting ini jadi tujuan aku kayak apa ya, aku bikin produk sendiri loh gitu loh. Oh itu tuh desain aku sendiri yang aku bikin gitu kan. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Aku bikin ini loh sama kayak sama kayak produk yang dijual di sana gitu istilahnya gitu kan. Aku bisa bikin sendiri sekarang. Terus juga kan mayoritas produksiku tuh untuk anak-anak sekolah gitu kan ya. Jadi kayak studi ngaji itu aku semangat banget produksi studi ngaji itu karena ya anak-anak tuh bisa makin semangat belajar ngaji gitu Mbak. Secara nggak langsung kita dapat pahala juga gitu kan dengan produksi studi ngaji gitu karena itu dipakai buat anak-anak belajar ngaji dengan bentuknya yang lucu-lucu gitu. Kadang anakku pun semangat gitu loh pakai tunjukan ngajinya itu sampai mau minta buatin lagi gitu kan. Malah anakku yang pertama tuh udah mulai ajarin desain juga, dia udah punya 4 desain tuh ngaji sendiri gitu. Katanya aku mau dijual katanya gitu kan. Jadi kayak dan kayak gitu kan jadi kayak kepuasan tersendiri Mbak yang bikin aku jadi semangat terus buat crafting gitu. Dan juga ada beberapa tujuan lah nanti cita-cita aku selanjutnya gitu terkait crafting. Mungkin kan kalau dulu tuh kayak aku pengen usaha nih, aku pengen buka warung lah, pengen inilah, cuman mentah gitu, mentah aja gitu Mbak akhirnya karena nggak ngerti prosesnya gimana gitu kan, terus harus apa keribetan dan modalnya pun berapa gitu kan. Nah, ternyata dari sana aku bisa mulai pelan-pelan, mulai dengan modal yang kecil. Ya udah gitu aku seriusin, nanti ujungnya juga kan bisa siapa tahu bisa buka toko stationery gitu kan Mbak yang produksinya sendiri gitu kan. Gitu. Bener-bener memang strong why kalau mau mulai itu strong why-nya apa. Iya benar, jadi bukan ini bukan karena kita melihat banyak gembar-gembor labanya, gembar-gembor profitnya, terus kita ikut-ikutan itu banyak uangnya tuh, ikut bisnis itu banyak uangnya, mbak ikutan gitu. Tapi lebih ke strongnya apa sih, terus kemudian dicek juga ya, disesuaikan dengan kapasitasnya kita gitu ya. Sebenarnya bisnis itu emang beneran bisnis yang aku banget apa enggak sih, aku suka apa enggak sih jadinya, karena kan bisnis itu saya ngerasa bisnis itu sesuatu yang cukup personal sih ya mbak ya. Jadi enggak semua, maksudnya kan bisnis itu banyak ya, tapi kan misalnya kayak saya gitu ya, saya tuh bukan orang produksi gitu. Jadi saya tuh kalau diminta untuk memproduksi sesuatu kayak gitu, itu tuh kayaknya tuh tidak bisa semuanya gitu. Akan sangat effort gitu untuk memproduksi sesuatu kayak gitu tuh. Saya tuh lebih ke bisa menawarkan produk-produk. Nah, tapi untuk produk-produk itu juga saya juga termasuk orang yang hanya produk-produk, ada beberapa produk yang saya itu tidak bisa kayak gitu karena saya memang tidak personal gitu. Saya misalnya terkait skincare itu kurang personal ke saya seperti itu. Nah, saya pikir teman-teman juga teman-teman juga mengalami hal-hal kayak gitu. Cuman karena memang oh iya, tapi ada uangnya di sana tetap dikerjain kayak gitu. Karena uangnya dulu yang dilihat, bukan tentang aku suka apa enggak nih, aku banget apa enggak nih bisnisnya, aku senang nggak ketika ngerjain kayak gitu. Itu juga mungkin mbak yang mempengaruhi. Iya banget. Pokoknya itulah tujuannya apa gitulah. Suka. Yang kalau kesukaan sih iya ya, karena kan kalau misalnya kayak aku disuruh bikin kue gitu kan, mungkin aku suka masak, tapi kalau untuk jualan dan melakukannya berkali-kali itu mungkin aku nggak terlalu suka gitu kan. Benar nih. Iya. Ya, ini maksudnya ya udah gitu kita lakukan aja. Dan emang sebenarnya brand crafting ini kan udah lama juga Mbak. Dulu kan aku buka dengan rajutan sebenarnya. Wah, benar. Sebelum nikah itu aku sempat
ya open PO kecil-kecilan lah, produk rajutan. Dan memang Adlia Craft ini dulunya kan hampir aku namain crochet sebenarnya, cuma kataku nanti kalau misalnya produk aku yang lain aku nggak bisa pakai brandnya gitu kan. Kalau crochet kan khusus untuk rajutan gitu kan, ya udah hanya pakai craft. Makanya tuh kalau aku bikin logonya itu ada benang rajut juga tuh sebenarnya. Ada filosofinya dari situ, karena awalnya dia terbentuk karena produk rajutan. Cuman qadarullohnya produk rajutan ini cukup lama bikinnya kan, terutama kalau masih banyak distraksi gitu kan, dan harus mood banget gitu sampai bikinnya tuh cukup take time lah gitu. Jadi sampai sekarang belum launching itu, jadi masih pakai sendiri aja. Kenapa sih? Kenapa? Tidak apa-apa. Nanti. Omongannya enggak boleh. Maaf ya Mbak. Dia suka ngajak apa-apa. Nanti. Tunggu di kamar ya. Enggak. Tunggu ya Mbak. Oke. Itu dia ya teman-teman ya tentang bisnis crafting. Jadi nanti bisa teman-teman yang mungkin jadi tim resellernya Kak Lilia nanti bisa tuh. Ya, gitu ya Kak ya. Ini balik lagi nih. Anak yang nomor 2 tuh agak ini apa? Namanya ekspresif gitu Mbak. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh pengen langsung cerita. Oh iya. Iya, sama lagi. Sampai mana nih Pak? Iya Kak, iya. Terus Kak ini apa namanya? Mungkin ini Kak, saya juga pengen tahu tentang ini. Apa yang biasa dilakukan emak-emak seperti Kak Lilia nih, ketika moodnya lagi down. Nah itu, jadi biar bisa ke-up lagi. Itu kan hal yang penting juga ya Kak ini. Karena kalau moodnya tidak diperbaikin, nanti apa namanya bisnisnya jadi stuck nih. Ya. Menteri-menteri diem biasa dilakuin. Kalau lagi mood jelek ya diem dulu Bang, ngapain ya udah tuh biarin dulu gitu kan. Ya kadang tergantung nih moodnya kayak gimana, kadang nangis gitu kan, kadang ya aku melipir ke minimarket beli es krim atau apa gitu kan. Ya intinya tuh atau bikin mie instan gitu, nonton transport gitu kan. Yang intinya sih nggak ditinggalin dulu kerjaannya tuh, walaupun banyak kan misalnya tuh kayak lagi banyak orderan gitu, lagi down ya udah tinggalin dulu, karena percuma kita kerjain juga nanti pasti banyak salah-salah gitu. Kayak saya ngegunting aja gitu, kalau kita lagi kayak males itu kadang ada yang meliuk lah, nggak lurus lah gitu. Jadi mendingan ditinggalin dulu kalau aku sih. Kalau sampai mood udah better baru mulai lagi. Iya, bagus banget sih memang. Bagus banget dong manajemennya Kak Lilia ini. Saya ini apa namanya? Experience-nya ya, pengalamannya saya ngerasa takjub. Wah, itu karena relate banget sih dengan yang maksudnya dengan hal-hal yang saya tahu terkait manajemen emosi, benar. Jadi dijeda dulu gitu ya. Rehat aja dulu, dibiarin aja dulu seperti itu, terus ngelakuin hal-hal yang disuka gitu, seperti sesimpel makan mie, es krim, nangis gitu kayak. Karena juga pada beberapa orang juga malah tidak pengen ngelakuin itu sih Kak. Maksudnya pada beberapa orang atau banyak mungkin ya teman-teman tuh yang memang ya udah ngotot aja dengan hal yang dikerjain gitu. Pokoknya itu harus selesai kayak gitu. Nggak punya kapasitas menjeda kayak gitu tuh. Kayak dan bahkan untuk kayak gimana tuh Kak? Apa misalnya lagi yang terasa banget tuh pernah kejadian tuh pas ini ya open order amplop lebaran gitu. Itu kan bener-bener yang lagi banyak, terus kita kan kejar-kejaran waktu ya. Karena lebaran tuh harus udah nyampe di tempat orang gitu kan. Karena kalau lewat dari lebaran udah nggak berguna lagi itu amplopnya gitu. Iya, jadi kayak lagi banyak, udah mau mengejar ekspedisi, itu pernah banget kejadian. Akhirnya aku nangis karena aduh ini udah banyak tapi belum sempet kerjain gitu. Kayak ini urusan sama anak-anak gitu kan. Jadi kayak ya udah nangisin aja sampai puas gitu. Habis itu udah mendingan baru mulai lagi. Pernah banget kejadian gitu. Kak, saya penasaran
tentang ini. Biasanya kita nih cewek ya, saya juga pada zamannya juga ini sih, apa namanya, waktu belum belajar juga masih suka ngandelin orang sih. Maksudnya ngandelin relasi-relasi seperti pasangan gitu. Jadi kalau kenapa-kenapa, pengennya itu ada orang yang bertanggung jawab atas kenapa-kenapanya kita gitu. Tapi kan kayaknya tadi dari cerita Kak Lilia itu, Kak Lilia enggak ya, apa maksudnya, ya udah ngemi aja, makan es krim aja gitu. Jadi enggak apa, kayaknya enggak minta pasangan untuk ya harus stay gitu buat Kak Lilia kayaknya sih dari cerita Kak Lilia barusan. Jadi kan ini Kak, dari namanya apa hal yang maksudnya saya pahamin ya tentang hal-hal seperti itu, makin kita memang apa namanya kayak menggantungkan gitu ya, menggantungkan emosinya kita gitu, selalu ngepengennya orang lain bertanggung jawab atas emosinya kita kayak gitu. Itu malah ngebuat kita itu udah kohektif gitu, udah kokoh gitu, malah makin sangat kenapa-kenapa gitu kan. Karena orang lain seperti pasangan itu belum tentu bisa ada pas kita kenapa-kenapa kayak gitu. Nah, itu juga sebenarnya ini ya, apa alamin juga ya. Maksudnya gimana nih, kan lagi lagi bad mood gitu ya. Benar, lagi tidak baik-baik aja, tapi Kak Lilia memang tidak ngarepin pasangan atau relasi-relasi yang lain harus ada buat Kak Lilia kayak gitu tuh. Ya manusiawi sih kadang pernah Mbak, kayak misalnya harusnya kan aku bisa gini-gini ke dia. Ya manusiawi itu kadang-kadang muncul gitu. Cuman ya di saat bisa, kayak contoh sederhananya apa ya, kayak nitipin bayi, bukan nitipin ya kan, maksudnya ini balik pegang dulu gitu kan, ya pernah juga ada. Cuman balik lagi sih Mbak, kayaknya aku kan karena kebetulan nih rumahku dekat sama rumah ibuku gitu kan, jadi ibuku tuh secara rutin pagi atau sore itu selalu datang ke rumahku nengok cucunya gitu. Nah ya di saat-saat itulah aku kadang, Bu mau mandi dulu ya, Bu mau makan dulu ya, nitip anak. Kayak ya alhamdulillahnya aku punya support systemnya kayak gitu. Jadi walaupun saya suami kerja sebenarnya Mbak dari pagi gitu sampai sore kan, sebenarnya kita juga tidak bisa mengharapkan dibantu suami pada saat jam kerja gitu kan. Benar. Jam kerja kita juga sama siang gitu kan. Jadi ya kadang ya terbantunya gitu. Terus juga kan aku ada dibantu Mbak kalau untuk kerjaan rumah tangga. Jadi aku nggak terlalu kayak nyuci apa gitu, nyetrika gitu, bersihin rumah tuh aku nggak handle itu gitu. Jadi ada juga sih bantuannya. Iya. Kayak mendelegasikan gitu kan. Gitu. Iya. Iya, berarti memang ini saya, tapi memang penting banget kayak ketika kita sedang bebek aja, sebisa mungkin kita apa namanya memang menghadapin itu sendiri gitu. Maksudnya bukan kayak ada orang lain buat aku gitu ya. Karena kalau dari pengalaman saya, kalau harus ada orang lain buat aku gitu, ya kalau orang lainnya pas ada gitu. Kalau orang lainnya pas gak bisa, itu makin rasanya makin moodnya makin berantakan. Iya, kalau lagi nggak ada ya udah hadapin aja, paling nangis gitu kan. Karena sebenarnya itu tuh bukan hal yang apa ya, itu karena kita ada rasa tanggung jawab sama customer gitu kan, kayak ngeburu-buru diri sendiri gitu kan. Munculnya perasaan-perasaan kayak gitu kan sebenarnya salah satunya gitu kan Mbak, kayak kita tuh aduh aku tuh harus sempurna, aku tuh harus ini, kayak kita tuh ngelabelin diri kita sendiri gitu, harus ini padahal sebenarnya nggak gitu juga. Nah itu kadang bikin stres, bikin kepala ini penuh gitu, yang akhirnya ya kayak gitu bete, malah jadi pengen nangis gitu kan, padahal pas udah dikerjain ya biasa aja gitu. Sering juga kayak gitu penyebabnya kan. Jadi ya memang nggak selalu juga sih harus ada orang lain, kadang kita sendiri juga bisa handle gitu. Iya, dan ini ada juga kayak momen-momen biasa kan kita cewek-cewek nih ya, kalau capek biasanya kayak pengen marah-marah, pengen nyalahin pasangan kayak gitu. Momen-momen kayak gitu kalau itu mas kayaknya semua keluarga ada lah, namanya manusia kan. Cuman nih kitanya aja nih mau nerusin apa enggak gitu. Iya, berarti itu hal yang akhirnya di-handle ya, di-manage ya Kak ya. Iya kan, itu kan tergantung kondisinya juga kan Mbak, kayak gimana. Iya, karena beberapa teman-teman itu yang banyak cerita itu malah akhirnya jadi panjang juga tuh Kak ceritanya.
Jadi panjang juga maksudnya konfliknya seperti itu. Akhirnya kan jadi berantakan semua. Karena kan ini saya meyakini itu kayak untuk berbisnis itu yang di dalam perlu tenang dulu gitu. Maksudnya di dalam kan rumah tangga dengan pasangan dengan anak gitu itu perlu bisa ke handle gitu. Baru nanti bisnisnya memang bisa jalan dengan baik kayak gitu. Seringkali apalagi apakah apalagi perintis kan masih semuanya sendiri. Benar. Iya benar. Belum ada yang bantu. Iya. Harus ada support juga lah secara mental dan waktu gitu. Berarti mungkin memang tidak perlu ideal kayak ya untuk di awal kayak ya. Jadi biar lebih bisa di prosesnya seperti itu ya, biar bisa ngikutin alurnya seperti itu. Karena kalau kebanyakan ideal di awal akhirnya tidak sesuai kapasitas nanti sama pasangan sama anak seperti itu nanti malah emosinya malah meluap-luap ke sana gitu. Iya benar kayak gitulah Mbak. Nggak ada kan hidup yang ideal itu kan nggak ada. Benar. Tapi kan kita seringnya yang ditonton yang ideal-ideal ya. Karena sosmednya kita penuh dengan keidealan. Padahal kan benar Kak. Padahal kan di balik keidealan itu kita nggak tahu. Saya ada konflik-konflik, ada masalah-masalah. Ya yang ditampilkan di publik memang yang ideal-ideal aja kan. Kita kalinya kan memahami hal seperti itu juga kan ya. Iya. Cuman ini kayak misalnya kan lagi kalau di konten itu kan kayak rapih-rapihnya itu udah jadi barangnya gitu kan. Cuman kan aku kalau di akun pribadi itu kadang suka story misalnya di pojok berantakan nih kalau di apa sih kayak misalnya kalau pojok ini berantakan berarti lagi produksi gitu. Jadi aku foto lagi berantakan gitu kan, banyak guntingan-guntingan kertas gitu. Karena beberapa kali aku suka share itu cuman di akun pribadi karena kalau di akun craftingan ya itu untuk media promosi lah ya. Gitu. Jadi kadang aku perlihatkan juga kayak gitu kerempongannya. Iya benar itu jarang diketahui publik. Lagi ngelipetin amplop itu kan satu-satu itu kadang suka aku share juga di story, cuman ya di story aja gitu bahwa kalau orang yang lihat ya tahu nih kan ceritanya. Nggak semuanya tuh langsung kelihatan cantik dan rapi udah kayak gitu kan, nggak ini juga kayak gini kan contohnya aku harus guntingin dulu satu-satu ininya gitu kan, kalau ngeliat begini udah cantik gitu. Benar. Itu apa namanya misalnya ya bisnis ini sebenarnya bisa dimulai dari modal ratusan ribu nggak? Bisa dengan modal sedikit itu nggak? Bisa. Aku mulai produksi apel lebaran itu Mbak, modalnya cuma gunting yang ada di rumah. Karena kan dia udah dicetak, kita gunting tuh, kita beli terus gunting, terus beli lem untuk ngelem amplop. Lem tuh berapa? Anggap aja lem ungu, lem yang putih apa namanya? Fox ya? Apa ya yang putih ya? Aku pakai yang lem putih itu kan. Itu yang botol gede itu bisa untuk banyak banget gitu kan. Malah ini aku beli yang botol gede itu untuk kemarin produksi 500-an pieces itu masih sisa. Nah terus gunting lem, maksudnya hitung sendiri nih ya berapa yang kita guna modalnya. Terus paling beli packaging ya plastik ini Mbak kan orang tuh jualnya satu pack isi 100 ya, bahkan kemarin aku beli di satu pack isi 400 itu paling cuma berapa 20-30 ribu paling. Udah dapat 400 pieces, yang itu aku belum beli plastik lagi untuk amplop, belinya tahun kemarin gitu kan. Aku rasa 100 ribu udah cukup sih Mbak. Terus misalnya ada orang mesen itu kan aku minta payment di awal ya, biar kita belanja di marketplace aja payment di awal kan. Nah jadi sebenarnya itu atau minimal 50% lah DP gitu. Ya kecuali yang orang-orang terdekat banget itu kita bikinin dulu gitu kan. Cuma kayak orang yang jauh atau misalnya customer yang kita nggak kenal itu kan pasti payment di awal karena itu kan sebenarnya nggak perlu modal jadinya. Iya. Untuk pencetakan pakai uang yang dari payment itu kan. Jadi ya bisa dimulai dari berapa? 50.000 kali ya Mbak. Kalau kayak gitu ceritanya. Iya. Sama tanpa tanpa yang beli aja dulu. Aku tuh selalu, aku kan tidak
selalu pakai Canva Pro Mbak ya sebenarnya. Karena aku pikir nggak selalu dipakai gitu kan. Jadi setiap ada project baru aku upgrade. Nah itu aku selalu bikin template yang free dulu Mbak. Nanti aku promosiin lah gitu kan. Udah dapet uang baru aku upgrade ke Pro untuk kemudian mengakomodir request custom tema gitu. Karena kalau misalnya aku pengen tema ini kan itu kadang elemennya Pro kan, itu aku harus upgrade Pro gitu. Jadi ya memaksimalkan dulu apa yang gratis gitu. Bisa. Iya. Wah, iya ini peluang banget kalau gitu Kak ya. Bisnis yang bisa dikerjakan di rumah dengan modal yang sama-sama ini, bahkan tadi bisa dipakai modal seperti itu Kak. Karena kan kalau pembeli boleh kita bisa tuh ngajuin payment dulu 50% terus itu, dan itu akhirnya kita putar untuk jadi modal seperti itu. Wah, ya keren sih Nak. Cocok banget kan buat IST. Benar-benar. Dan ini apa namanya dikerjainnya juga nanti bisa bisa misalkan nunggu anak tidur seperti itu kayak ada yang harus gimana itu kan bisa kan, maksudnya nggak harus jam kerja gitu. Terus ini juga Mbak, marketnya ya, kalau untuk ibu rumah tangga itu kan biasanya masih ada anak sekolah gitu ya, itu kan marketnya tuh teman-teman anak kita gitu kan, kayak jualan sampul buku itu kan teman-teman anak kita pasti pakai juga gitu. Mulainya ya pakein dulu tuh anak kita buku-bukunya pakai sampul bikinan kita gitu kan, nanti teman-temannya lihat jadi beli juga. Stiker juga kita tempelin di botol minum atau ada bekal itu kan, nanti teman-temannya lihat mamahnya bisa pesen juga gitu kan, kita bisa tawarin mamahnya yang di sekolah gitu kan. Sebenarnya marketnya tuh apa namanya ya, satu circle gitu masih, dan kebutuhan nanti kita tahu karena kita juga ngebutuhin itu, jadi masih bisa luas banget gitu. Benar. Dan bisnis crafting ini sepertinya bisnis yang sangat tajam ya, maksudnya bukan bisnis yang kayak musiman gitu sepertinya ya, karena dari produknya kan banyak banget sebenarnya. Produk crafting itu kan banyak banget, dan itu tuh bukan produk yang dibutuhin musiman gitu. Dibutuhkan gitu ya Kak. Bahkan sering jadi souvenir loh Mbak, kayak ini tadinya pernah dapat orderan itu berapa 50 apa ya kalau nggak salah, apa 25 pokoknya berapa puluh gitu aku lupa. Itu buat kayak perkumpulan ibu-ibu itu seragam dibikinin tuh di ngaji gitu, jadi bisa jadi souvenir juga sebenarnya. Kayak kemarin lebaran aku juga bikin hampers itu pakai tuding ngaji, cuman aku pakai inbox biar agak lebih mewah gitu ya, karena kan buat hampers. Itu juga bisa pakai crafting ini gitu, jadinya ya cakep juga gitu kan. Bisa. Iya benar-benar, jadi peluangnya emang besar banget. Nah iya buat teman-teman yang mau produksi ya, nanti bisa coba sendiri aja yang bukan tipe-tipe produksi seperti saya. Saya bukan orang produksi nih ya, orang marketing. Jadi bisa emang. benar. Jadi buat teman-teman yang nggak terlalu suka produksi, nanti bisa gabung jadi tim di salonnya Kak Lilia nih. Gitu. Ada minimal. Kalau reseller aku sih nggak, kalau yang udah reseller masuk resmi aku nggak ada minimal order Mbak. Tapi harus ini dulu, maksudnya kayak resmi dulu, terdaftar dan masuk ke grup gitu kan. Ini sih aku baru ada 4 reseller, itu di Sumsel 2 sama di Depok sama Tangerang gitu. Nah, jadi baru 4 itu. Kalau misalnya udah terdaftar di situ, maksudnya kayak aku udah kenal gitu ya, udah kenalan dulu gitu kan, masa kita nanti takutnya nggak amanah gitu kan, kita juga sama-sama menjaga inilah, jadi aku harus kenalan dulu sama si resellernya gitu. Udah kenalan baru dimasukin grup, baru sama-sama nanti kan itu materi promosi juga aku upload gitu, misalnya butuh video yang ini. Untuk reseller Mbak, aku nggak mencantumkan logo Adlia Craft. Wah bagus. Iya, jadi sebenarnya bebas mereka mau tambahin logo sendiri juga nggak apa-apa, cuman secara packaging kan dari aku udah ada packaging juga,
Nanti mereka mau respect juga nggak apa-apa gitu. Karena itu tadi sih maksudku, yang penting kan penjualan ya Mbak ya, nggak harus juga dia pakai brand kita gitu kan. Dan juga aku untuk orang-orang yang ambil template-nya itu kan mereka juga produksi sendiri kan, itu juga nggak pakai brand kita gitu kan, sama aja, cuman desainnya aja yang sama. Jadi ya lebih fleksibel gitu kalau misalnya teman-teman reseller tuh mau rebranding lagi pakai brandnya dia sendiri gitu. Bagus sih Kak. Bagus banget. Nah iya tuh ya teman-teman, buat yang mau gabung jadi resellernya Kak Lilia, nanti bisa ya bergabung, karena udah disediain juga tuh marketing, nanti bisa bergabung juga di grupnya juga seperti itu. Bahkan mereknya pun nanti bisa pakai mereknya teman-teman seperti itu ya nanti. Nah Kak, nanti buat ini Kak, buat teman-teman yang memang mau bergabung tuh kali, gabungnya kemana ya Kak ya? Maksudnya menghubunginnya apa ke Instagram atau ada nomor WhatsApp yang apa bisa langsung ke nomor WhatsApp Kak? Di Instagram nggak apa-apa Mbak. Jadi di Instagramnya Adlia Craft itu ada link. Nah di situ diklik aja di linknya, itu nanti ada apa namanya untuk pendaftarannya, link pendaftarannya. Misalnya mau daftar reseller atau mau tanya-tanya gitu, di situ ada. Di Instagramnya Adlia Craft ada link. Iya. Nanti ya di link video. Jadi aku udah rangkum di situ aja biar nggak nulis-nulis diulang kan. Oke. Ya, jadi nanti bisa langsung ke Instagramnya Adlia Craft ya teman-teman ya, buat teman-teman yang mau bergabung jadi resellernya Kak Lilia. Nah Kak, oke. Terakhir nih Kak, pesan-pesan deh Kak buat teman-teman seperti biasa ya. Pesan-pesan buat teman-teman. Karena masalahnya kita sering kali konsisten. Iya benar. Pesan-pesan buat teman-teman yang ini apa namanya, biar bisa lebih konsisten lah di bisnisnya, atau buat teman-teman yang baru mulai bisnisnya, atau mungkin ini sih Kak, biasanya juga teman-teman yang meskipun udah lama gitu jalan di bisnisnya, terus kemudian lagi ngalamin apa ya, kan bisnis itu tidak mesti up ya, ada down-nya juga seperti itu. Pesan-pesan buat mereka deh Kak. Pesannya semangat aja deh kayaknya Mbak, semangat dan kuatkan why-nya, kuatkan tujuan. Karena kalau tujuannya udah kuat, insya Allah lagi down pun akan up lagi. Karena ingat, oh aku kan mau ke sana. Yang paling sering jadi why-nya itu adalah pengen naik haji Mbak, kalau yang kayak kita nih ya. Jadi teman-teman crafting itu juga banyak yang why-nya itu adalah pengen naik haji. Jadi ketika mereka down, ingat lagi tuh aku kan mau ke Ka'bah gitu kan ya. Jadi kayak itu penting banget. Jadi kalau misalnya mau bisnis serius gitu kan ya, serius nggak apa-apa kita lebih lambat dari orang lain karena kita punya timeline sendiri gitu. Iya, nggak apa-apa lebih lambat dari orang lain karena tiap orang punya timeline-nya sendiri. Wah, keren sih. Ya, jadi buat teman-teman, tuh tadi pesan dari Kak Lilia, jadi dikuatkan dulu di strong why-nya. Pastikan emang itu strong why-nya teman-teman tuh, bukan strong why-nya orang lain seperti itu. Karena itu yang bisa membuat teman-teman terus konsisten menjalani bisnis. Oke, nanti bagi teman-teman yang mau tanya-tanya terkait bisnisnya Kak Lilia, jangan lupa ya berkunjung ke Instagramnya langsung. Yang mau gabung jadi juga boleh langsung ke sana. Oke Kak, makasih banyak ya waktunya. Semoga gak bosan ya kita undang untuk ngobrol-ngobrol ya. Kan ya saya ngerasa selalu ada cerita baru nih dari Kak Lilia nih. Dan saya merasa ini pasti manfaat banget sih buat teman-teman seperti itu. Insya Allah. Oke. Maaf ya. Oke, sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Makasih Kak. Makasih teman-teman.